demi membela capres yang didukung istana. Buzzer peliharaan Prabowo tak beradab, lecehkan dan merendahkan sejarah Kesultanan Ngayogyakarta. Entah kenapa setelah dia dipukuli sampai bonyok dan hampir mati, itu kerjaannya tiap hari sampai sekarang itu terus bikin gara-gara gitu. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja. Bunyi undang-undang internalnya itu. Ya diubah dulu aja. Kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar. Belum usai kasus pembelokan sejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Jogja, yakni dibelokkannya nasab serta dipalsukannya makam Panglima Perang Kesultanan Jogja yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya, yang mana ia juga tergabung dalam Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Kini Kesultanan Ngayogyakarta kembali dilecehkan oleh orang yang berada di lingkaran yang sama, yaitu sama-sama mendukung Prabowo Gibran pada pemilu 2024 mendatang. Melecehkan Kesultanan Ngayogyakarta artinya melecehkan seluruh bangsa Nusantara, khususnya orang Jawa, karena Kesultanan Jogja merupakan satu di antara beberapa simbol kultur budaya serta tradisi leluhur bangsa kita yang masih ada, yang hingga saat ini masih kokoh bertahan di tengah gempuran tradisi dan budaya dari luar bangsa kita. Hanya demi membela pasangan capres dan cawapres yang didukung olehnya, yang juga kebetulan mendapat sokongan secara jor-joran dari istana. Buzzer Prabowo Gibran yang satu ini rela menabrak semua yang menghalanginya secara membabi buta, hingga kritikan politik dinasti yang belakangan ini menerjang istana. Dia counter dengan narasi yang sangat tidak beradab bahwa politik dinasti yang harus dilawan sesungguhnya adalah politik dinasti Kesultanan Ngayogyakarta. Selama ini dia yang selalu koar-koar paling menggunakan logika. Ternyata ketika mengomentari kritikan Republik Rasa Kerajaan saja, logikanya seolah tak bisa bekerja karena tak menguntungkan sang bohir yang menghidupinya. Kritikan publik sangat jelas konteksnya, yaitu negara berbentuk republik dengan sistem demokrasi sebagai proses dalam peralihan kekuasaan. Semua aturan seolah-olah telah direkayasa dengan memanfaatkan celah undang-undang di negara kita supaya memuluskan jalan sang pangeran untuk melanjutkan kekuasaan. Inilah yang dimaksud dengan Republik Rasa Kerajaan atau politik dinasti yang akan sangat bertentangan jika diterapkan di negara yang bersistem demokrasi. Namun oleh Ade Armando, sang buzzer Prabowo Gibran, kritikan tersebut ditanggapinya dengan logika dia yang sangat bermasalah, menarasikan bahwa politik dinasti Kesultanan Ngayogyakarta lah yang sesungguhnya harus dihapuskan dari bumi Nusantara. Kesultanan Ngayogyakarta adalah sebuah kesultanan yang jauh sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahkan Kesultanan Ngayogyakarta bisa dikatakan satu-satunya penerus kerajaan Mataram Islam yang sah, yang secara garis keturunan para rajanya berdarah Majapahit, sang penguasa Nusantara. Maka dari itulah bisa dikatakan Indonesia mungkin tidak akan pernah ada jika saja dulu Kesultanan Ngayogyakarta tidak merestui berdirinya. Kesultanan Ngayogyakarta jugalah yang secara sukarela mendanai keuangan pemerintah Indonesia di awal berdirinya, bahkan bersedia daerah kekuasaannya dipinjam sebagai pusat pemerintahan negara yang baru lahir, padahal Ngayogyakarta kala itu adalah sebuah negara yang sudah berdiri lebih dari 1 abad lamanya. Karena peran besar Kesultanan Jogja atas berdirinya Indonesia kita tercinta inilah yang membuat kita bangsa Nusantara harus menghargai jasa-jasa besarnya, mengakui bagian dari Indonesia tanpa menghilangkan hak status kesultanannya, sekaligus sebagai simbol kokohnya warisan luhur tradisi dan budaya bangsa Nusantara. Jogja merupakan daerah istimewa yang memang sudah sejak dahulu pemerintahannya berbentuk kerajaan, maka sangat wajar jika dinasti adalah sistem dalam peralihan kekuasaan. Sangat berbeda jauh dengan negeri kita Indonesia yang bersistem demokrasi tapi berasa seperti kerajaan karena penguasanya sekarang seolah-olah merekayasa semua aturan yang ada supaya kekuasaan yang ada di tangannya akan diteruskan oleh sang putra kesayangannya. Daerah Yogyakarta itu memang kerajaan sejak dulu sebelum kita merdeka. Nah, kalau Ade Armando kemudian menganggap bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini disamakan dengan politik dinasti, kemudian seperti tutup mata dengan sejarah-sejarah Yogyakarta, ini kan memalukan gitu.
Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Konstitusi peralihan itu kan ada 91B yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi IJ. Juga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Batu Alam. Yang melaksanakan itu aja. Ini kan bagaimanapun, sejelek-jeleknya Ade Armando pasca dipukuli dan bonyok itu, bagaimanapun kan dia adalah dosen UI. Masa iya dia nggak ngerti? Kayak nggak mau tahu sejarahnya gitu ya. Yogyakarta itu ada sebelum NKRI. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi undang-undang itu hanya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Ya juga dulu aja, kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar. Kita ini adalah masyarakat Nusantara yang tahu berterima kasih, bukan karena kita sudah merdeka, kita sudah berkuasa, kita sudah sangat kuat, Yogyakarta itu kecil dan sebagainya, kemudian kita bisa semena-mena dan mengubah-ubah aturan. Enggak gitu. Kita adalah masyarakat atau orang-orang Nusantara yang tahu berterima kasih. Makanya kemudian muncul daerah istimewa Yogyakarta itu. Dawu Ngarson dalam Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono X ketika beliau ditanya wartawan tentang statement Ade Armando si buzzer Prabowo Gibran. Jelas membuat kita terperangah meskipun beliau mengucapkannya dengan nada sedikit bercanda. Yaitu ketika beliau dawuh yang intinya adalah kalau memang keberatan dengan politik dinasti yang ada di Jogja, maka rubah saja undang-undang yang telah mengatur semuanya. Dalam tafsiran kita, jelas ada rasa kecewa yang cukup dalam dari Sultan Ngayogyakarta karena ternyata ada pihak yang mempersoalkan status Kesultanan Jogja yang telah diberi keistimewaan tetap mempertahankan kesultanannya ketika Ngayogyakarta bergabung ke dalam Republik Indonesia. Kita bisa memahami kekecewaan Sultan Ngayogyakarta karena seperti yang telah kita jelaskan di awal tentang bagaimana besarnya peran Kesultanan Jogja ketika negeri ini baru berdiri sebagai sebuah negara. Kita sebagai rakyat jelata sangat paham dan bisa merasakan bagaimana pengorbanan besar Kesultanan Jogja kala itu sebagai suatu negara yang sah. Ternyata dengan sukarela melebur menjadi satu di bawah pemerintahan Republik Indonesia dan bahkan menjamin dalam hal finansial supaya pemerintah yang baru terbentuk tetap berjalan dan baru dilepas secara penuh oleh Kesultanan Jogja ketika pemerintahan negara kita sudah kuat baik secara politik, finansial maupun dalam dunia kemiliteran. Maka dari itulah ketika ada orang yang melecehkan Kesultanan Ngayogyakarta, berarti dia telah melecehkan seluruh bangsa Indonesia. Karena peran Kesultanan Ngayogyakarta terhadap lahirnya negara kita tercinta tidak akan bisa dibalas dalam bentuk pengabdian apapun juga, apalagi hanya sekedar harta benda belaka.